Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Aminatul Rafiqoh, NIM 1401419243, nomor presensi 19 dari Rombol J. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu media pembelajaran berbasis website yang cocok digunakan untuk siswa SD. Kira-kira apa media pembelajaran yang cocok untuk siswa SD? Nah, yaitu menurut saya media pembelajaran yang cocok untuk siswa SD adalah Google Classroom. Mengapa? Karena pada Google Classroom ini terdapat banyak sekali fitur yang memudahkan siswa dan guru untuk melakukan pembelajaran dan tentunya memudahkan siswa untuk memahami dan menerima materi yang disampaikan. Nah, apa sih fitur yang terdapat pada Google Classroom ini? Nah, yang pertama adalah grading system, di mana fungsi dari fitur ini adalah memudahkan guru untuk melakukan penilaian terhadap tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa. Nah, dalam fitur ini guru juga dapat memilih dalam melakukan penilaian. Yang pertama adalah penilaian secara total, yang kedua penilaian berdasarkan kategori, dan yang ketiga non-penilaian, seperti itu. Kemudian fitur yang kedua adalah assessment, di mana dalam fitur ini berfungsi untuk memberikan tugas, tapi guru juga dapat memberikan materi atau bahan ajar yang sesuai dengan pembelajaran. Nah, dalam asesmen ini, karena Google Classroom merupakan produk atau layanan dari Google, dalam Google Classroom ini mengintegrasi layanan Google yang lainnya. Jadi, dalam penyampaian materi, guru dapat menyampaikan atau melampirkan layanan-layanan dari Google yang lain. Mungkin guru dapat menyampaikan materi melalui video YouTube atau berupa file yang sudah ada di Google Drive dan lain sebagainya. Sehingga adanya integrasi dengan layanan Google lainnya ini memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan siswa tentunya mudah untuk memahami materi karena banyak sekali materi-materi yang disampaikan secara detail, mungkin berupa video atau berupa tulisan dan gambar-gambar yang menarik seperti itu. Kemudian fitur yang ketiga adalah live class dan virtual discussion. Nah, kira-kira fitur ini berfungsi untuk apa? Fitur ini berfungsi untuk mengadakan diskusi secara daring tentunya, atau seperti telekonferensi seperti itu. Jadi, pada fitur ini, guru dan siswa dapat bertemu atau bertatap muka secara daring. Nah, guru juga dapat melakukan siaran atau menampilkan virtual discussion seperti itu. Jadi, dalam peserta pun tidak dibatasi tetapi dengan jumlah yang banyak. Jadi, kemungkinan semua siswa dapat bergabung, sehingga dengan adanya layanan ini, fitur ini memudahkan guru dalam penyampaian materi dan tentunya siswa juga merasa bahwa tidak diajar oleh mesin tetapi memang benar-benar ada guru karena mereka melakukan tatap muka seperti itu. Kemudian yang keempat adalah fitur announcement, di mana fitur ini berfungsi untuk memberikan pengumuman. Jadi ketika ada pengumuman tentang entah itu tugas atau hari ini kita akan pelajari tentang apa atau berdiskusi tentang apa, guru dapat menyampaikan atau menuliskan dalam fitur announcement ini sehingga siswa dapat mengetahui jika kita menggunakan WA, misalnya WA group, tentunya kan akan tertimbun oleh chat-chat lain atau pesan-pesan yang lain. Sedangkan dalam announcement di Google Classroom ini tentunya tidak akan tertimbun oleh chat lain atau siswa tetap dapat berkomentar tetapi tidak akan tertimbun di pengumuman ini. Nah, kemudian fitur yang berikutnya adalah fitur security. Tentunya dalam menggunakan aplikasi atau layanan-layanan internet lain kita membutuhkan privasi. Nah, dalam Google Classroom ini terdapat layanan atau fitur security yang tentunya mengamankan data-data dan privasi kita. Nah, kemudian mungkin kita akan menggunakan Google Classroom ini tidak hanya pada semester ini, mungkin semester berikutnya. Nah, mungkin materi kita tetap menggunakan Google Classroom ini dan materi-materi atau kelas-kelas pada semester yang lalu masih tersimpan sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu kita dapat membukanya. Nah, ini adalah fitur Google kelas arsip, di mana kelas yang selalu dapat
tersimpan atau diarsipkan dengan fitur kelas arsip seperti itu. Nah, yang tadi kan saya sudah menyampaikan bagaimana fitur-fitur yang ada pada Google Classroom ini. Sangat menarik kan untuk digunakan, apalagi dalam pembelajaran anak SD. Anak SD sangat membutuhkan banyak sekali penggambaran atau materi yang tidak hanya itu-itu saja. Nah, dalam Google Classroom ini sangat menarik dan menawarkan banyak fitur sehingga guru dapat menyampaikan banyak materi melalui berbagai media, baik itu video atau tulisan atau gambar seperti itu. Nah, kemudian kelebihannya apa sih? Kelebihan dari Google Classroom ini adalah tentunya karena kita menggunakan aplikasi yaitu media pembelajaran website, kita tidak menggunakan kertas sehingga kita hemat kertas atau tidak menggunakan kertas atau sering disebut dengan paperless. Nah, kemudian selain itu Google Classroom ini juga penggunaannya mudah atau user friendly. Jadi ketika orang-orang yang masih awam dan belum pernah menggunakan ini tidak kesulitan karena penggunaannya yang mudah dan tidak ribet seperti aplikasi lain yang mungkin banyak langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum membuat. Nah, dalam Google Classroom ini asalkan kita miliki akun Google, dengan mudah kita dapat bergabung seperti itu. Nah, kemudian karena layanannya dan fiturnya yang lengkap dan terintegrasi dengan layanan Google lainnya, Google Classroom ini juga dapat disamakan dengan LSM, tetapi penggunaannya yang lebih mudah seperti itu. Kemudian Google Classroom ini juga